Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pada video pembelajaran kita akan membahas terkait dengan departementalisasi biaya overhead pabrik, di mana materi ini akan dibahas dalam dua pertemuan. Nah, di sini adalah pertemuan keempat kita pada hari ini. Pertemuan keempat. Selanjutnya akan dibahas pertemuan kelima minggu depan. Nah, adapun pokok bahasan yang akan dibahas untuk materi itu ada 6, yaitu penentuan tarif biaya overhead pabrik, penyusunan anggaran BOP, alokasi budget BOP, dan metode yang digunakan dalam pengalokasian BOP Departemen Pembantu ke Departemen Produksi. Terus ada pembebanan BOP terhadap produk dan pesanan dalam Departemen Produksi. Terus yang kelima ada pengumpulan dan alokasi BOP real. Terus yang keenam, perhitungan, analisis, dan perlakuan selisih atau variance BOP. Nah, pada pertemuan keempat, itu kita akan bahas 3 pokok bahasan terlebih dahulu. Mulai dari penentuan tarif sampai pada alokasi budget biaya BOP dan metode yang digunakan dalam pengalokasian BOP Departemen Pembantu ke Departemen Produksi. Pertama, kita masuk kepada definisi atau pengertian. Nah, departementalisasi adalah pembagian pabrik ke dalam bagian-bagian atau pusat biaya yang dibebani BOP atau biaya overhead pabrik. Departementalisasi biaya overhead pabrik adalah proses pengumpulan dan penentuan tarif biaya overhead pabrik ke departemen. Terus, departementalisasi BOP bermanfaat untuk pengendalian biaya dan ketelitian penentuan harga pokok produk. Ya, pertemuan sebelumnya terkait dengan biaya overhead pabrik. Kita bahas terkait dengan penentuan tarif, pengumpulan biaya overhead pabrik sesungguhnya, dan analisis selisih antara biaya overhead pabrik dan sesungguhnya. Dan setelah itu, barulah kita hitung berapa sih biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk atas dasar tarif. Nah, sedangkan departementalisasi ini kita fokuskan kepada bagian-bagian departemen dalam satu lingkup perusahaan yang dimana biaya overhead pabrik itu perlu dibagi-bagi. Misalnya nih, ada berbagai macam departemen. Misalnya bagian kelistrikan. Nah, bagian kelistrikan itu kan tenaga listriknya juga akan dibagi ke beberapa departemen yang ada di satu perusahaan tersebut. Misalnya satu bangunan terdiri dari 5 departemen, seperti 2 departemen produksi ataupun 3 departemen pembantu. Nah, di mana departemen pembantu ini, ya seperti tenaga listrik itu membantu bagian produksi dalam mengalirkan listrik dalam proses produksi. Nah, departemen produksi dan jasa. Pada umumnya perusahaan manufaktur memiliki 2 departemen. Yang pertama departemen produksi, terus ada departemen jasa. Nah, departemen produksi adalah departemen yang mengubah bentuk sifat bahan baku atau merakit komponen-komponen menjadi finished good atau barang jadi. Nah, sedangkan departemen jasa ini terkait dengan departemen yang memberikan jasa pelayanan yang berkontribusi tidak langsung terhadap produksi tetapi tidak merubah bentuk jenis rakitan dari bahan baku. Nah, adapun menentukan tarif BOP per departemen. Yang pertama kita perlu lihat ada 5, yaitu menyusun anggaran BOP per departemen. Terus yang kedua adalah menyiapkan laporan survei pabrik untuk pembagian BOP tidak langsung. Terus yang ketiga menyusun anggaran BOP tidak langsung. Terus yang keempat, alokasi BOP Departemen Pembantu ke Departemen Produksi. Jadi bagaimana alokasi atau biaya yang ada dalam Departemen Pembantu ini kita akan masukkan atau kita akan alokasikan ke Departemen Produksi. Tingkat persentase atas pengalokasiannya nanti berapa. Terus kalau ada perhitungan BOP per tarifnya, itu dasarnya apa nanti? Apakah berdasarkan jam tenaga kerja langsung atau penggunaan jam mesin. Terus yang kelima adalah perhitungan tarif pembebanan BOP terhadap per departemen. Selanjutnya adalah penyusunan anggaran BOP per departemen.
Nah, penyusunan anggaran BOP per departemen ini dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama adalah melakukan penafsiran BOP langsung departemen atas dasar kapasitas yang direncanakan untuk tahun anggaran. Terus yang kedua adalah penafsiran BOP tak langsung departemen. Terus yang ketiga adalah distribusi BOP tak langsung departemen ke departemen yang menikmatinya. Jadi departemen apa saja yang menikmati atas dasar pengalokasian atau distribusi biaya yang ada di BOP tak langsung departemen. Terus yang keempat adalah menjumlah seluruh BOP per departemen untuk mendapatkan BOP per departemen. Nah, yang pertama, dalam penyusunan anggaran BOP dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah BOP langsung departemen, yaitu BOP yang dapat diidentifikasi secara langsung sebagai BOP departemen tertentu. Contohnya biaya bahan penolong, gaji mandor, lembur karyawan, dan biaya penyusunan suatu departemen. Terus yang kedua adalah BOP tidak langsung. BOP tidak langsung departemen terkait dengan BOP yang dinikmati secara bersama-sama oleh dua departemen atau lebih. Contoh, gaji pengawas departemen atau supervisor, biaya penyusunan gedung pabrik, ya misalnya satu gedung itu kan diestimasi per tahunnya ada biaya depresiasi. Nah, namun dalam satu gedung tersebut ada kan beberapa departemen yang ada dalam perusahaan. Misalnya ada departemen produksi, terus ada departemen yang lain, seperti pembantu, jadi tenaga listrik, seperti tadi yang dicontohkan di awal. Nah, maka secara bidang atau luas persegi yang digunakan dalam ruangan tersebut misalnya harus dibagi-bagi, dihitung persentasenya berapa. Terus ada juga biaya perbaikan dan pemeliharaan gedung. Jadi satu biaya yang dikeluarkan akan dibagi beberapa departemen. Nah, penafsiran BOP tidak langsung departemen bisa kita lihat biaya tidak langsung departemen seperti tadi dikatakan di contoh, ada biaya depresiasi gedung, biaya reparasi dan pemeliharaan gedung, gaji pengawas departemen, biaya angkut bahan baku, pajak bumi dan bangunan atau PBB. Nah, dasar distribusi atas biaya tak langsung departemen ini bisa kita lihat meter persegi luas lantai dari biaya depresiasi gedung, terus meter persegi luas lantai atas biaya reparasi dan pemeliharaan gedung, terus jumlah karyawan yang terlibat dari gaji pengawas departemen. Terus ada juga biaya angkut bahan baku terkait dengan berapa jumlah atau jenis bahan baku. Terus pajak bumi dan bangunan, kalau dasar distribusinya kita bisa lihat perbandingan harga pokok sifat tetap dalam tiap departemen atau perbandingan meter persegi luas lantai. Nah, dari 4 tahap tadi utama itu, yang bagian ketiga adalah distribusi BOP tak langsung departemen ke departemen-departemen yang menikmatinya. Di sini terkait dengan menentukan tarif BOP kepada departemen-departemen yang menikmati manfaat atas salah satu dasar distribusi BOP tidak langsung. Jadi tujuannya ya dilihat itu BOP tak langsung departemen akan dibagi ke dalam beberapa departemen yang menikmatinya. Terus yang keempat adalah menjumlah seluruh BOP departemen untuk mendapatkan BOP per departemen. Jadi ini juga terkait dengan perilaku BOP yang dimana kita pisahkan yang mana BOP tetap dan BOP variabel, sehingga nanti dalam memisahkan perilaku BOP ini harus berhubungan atau kita lihat hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Soalnya volume kegiatan BOP tetap itu berapa yang dikategorikan berdasarkan daripada jenis biaya yang dikeluarkan. Misalnya biaya departemen pembantu itu masuk kategori variabel atau tetap. Nanti kita bahas di contoh. Selanjutnya adalah alokasi BOP departemen pembantu ke departemen produksi. Nah, metode yang dapat digunakan dalam pengalokasian BOP itu ada dua. Yang pertama, metode alokasi langsung, direct allocation method. Jadi nanti kita tinggal hitung ya berapa totalnya, terus kita lihat berapa distribusi dari BOP-nya. Jadi nanti tinggal
buat kalkulasinya. Tingkat persennya berapa yang masuk ke departemen produksi. Nah, kedua adalah metode alokasi bertahap atau step method. Nah, di step method ini juga dibagi, ada metode alokasi perhitungan yang memperhitungkan transfer jasa timbal balik antar departemen pembantu, yaitu menggunakan metode alokasi kontinue dan metode aljabar. Terus yang kedua, metode alokasi yang tidak memperhitungkan transfer jasa timbal balik antar departemen pembantu. Ini terkait dengan metode urutan alokasi yang diatur. Jadi ada alokasi-alokasi tertentu yang diatur oleh perusahaan atau manajemen, bagaimana alur biayanya ini masuk ke dalam satu departemen ke departemen yang lain. Tergantung daripada pembagian alokasi sesuai yang diatur oleh manajemen. Nah, sebagai gambaran terkait dengan metode alokasi langsung, di sini metode adalah mengalokasikan biaya secara langsung dari departemen jasa ke departemen produksi. Jadi dari departemen pembantu langsung ke departemen produksi. Nah, di overhead pabrik, departemen pembantu diasumsikan hanya dinikmati oleh departemen produksi saja. Jadi kalau kalian lihat, kita lihat nih, departemen pembantu A dan departemen pembantu B. Nah, kalau departemen pembantu A ini, pengalokasiannya akan langsung masuk kepada departemen produksi, entah departemen produksi 1 atau departemen produksi 2. Begitupun dengan departemen pembantu B, akan dialokasikan biayanya masuk ke departemen produksi 1 dan produksi 2. Nah, kalau metode alokasi bertahap, itu kita lihat metode pengalihan biaya dari departemen jasa ke departemen produksi secara bertahap. Nah, jasa pada departemen pembantu akan dialokasikan ke departemen pembantu dan produksi, tetapi jika alokasi ke departemen pembantu tidak material akan diabaikan. Jadi kalau bisa kalian lihat di sini juga terdapat dua departemen sebagai contoh. Nah, di sini kalau kalian lihat departemen pembantu B itu pengalokasian biayanya secara bertahap. Pertama perlu mengalokasikan ke departemen pembantu A terlebih dahulu, terus nanti ke departemen pembantu produksi 2 atau dengan 1. Nah, adapun dengan metode alokasi aljabar, nah kalau alokasi aljabar dasar pemikirannya adalah kita akan bagi atau kita akan lihat berapa sih tingkat persentase pembagian BOP tidak langsung dari departemen pembantu ke departemen produksi itu berapa. Nah, nanti juga departemen pembantu A berapa yang masuk ke departemen pembantu B ini berapa. Begitupun nanti juga departemen pembantu B berapa yang masuk ke departemen pembantu A maupun departemen produksi 2 dan 1. Oke, baik, kita bahas contoh dari masing-masing alokasinya. Pertama adalah metode alokasi langsung. Di sini contoh dikatakan PT Karimakta mempunyai 2 departemen produksi, yaitu departemen 1 dan departemen 2, dan memiliki departemen pembantu yaitu A dan B. Adapun anggaran BOP untuk periode waktu di sini misalnya tahun sekian adalah sebagai berikut. Nah, departemen terdiri dari 2 departemen produksi dan 2 departemen pembantu produksi, itu adalah 1 dan 2 ya. Terus jumlah anggaran BOP masing-masing tiap departemen, kalau departemen 1 itu 60.000, departemen 2 80.000, departemen A 50.000, B 40.000. Nah, adapun taksiran jasa departemen pembantu yang dimiliki oleh departemen produksi, bisa kita lihat departemen pembantu A pengalokasian biayanya itu ke departemen produksi 1 sekitar 60%, terus ke departemen produksi 2 sekitar 40%, totalnya 100%. Untuk departemen pembantu B pengalokasian biayanya ke departemen produksi 1 75%, departemen produksi 2 25%, total 100%. Nah, di soal dikatakan hitung BOP departemen produksi setelah mendapat alokasi dari departemen pembantu.
Terus yang kedua, hitunglah tarif BOP per unit jika dasar pembebanan yang dipakai Departemen 1 adalah jam mesin dengan jumlah yang dianggarkan adalah 10.000 jam mesin. Terus Departemen 2 menggunakan dasar pembebanan unit produksi jumlah yang dianggarkan sekitar 20.000 unit. Jadi untuk Departemen 1 nanti kita hitung tarif BOP-nya per unit berdasarkan jam mesinnya sekitar sesuai yang dianggarkan yaitu 10.000 jam. Untuk Departemen 2 menggunakan dasar pembebanannya unit produksi yang dihasilkan, sesuai dengan yang dianggarkan adalah 20.000 unit. Nah, adapun penyelesaiannya kita buat tabel terlebih dahulu terkait dengan pengalokasiannya. Nah, kalau kita lihat sini adalah BOP sebelum alokasi. Nah, BOP sebelum alokasi di sini ya. Oke, kalau kalian lihat BOP sebelum alokasi ini 60.000, 40.000 itu didapat dari BOP yang dianggarkan. Hasilnya sama ya. Tapi sebelumnya kita buat tabel 5 atau 4 ke sebelah kiri, sebelah kanan dari keterangan, yaitu Departemen Produksi 1, 2, pembantu A dan pembantu B. Nanti biaya-biaya yang ada di Departemen Pembantu A ini kita alokasikan ke tiap-tiap Departemen Produksi 1 dan 2. Nah, di sini untuk alokasi Departemen Pembantu A dialokasikan kan adalah 50.000. Nah, dasar yang digunakan untuk mengalokasikan Departemen Produksi 1 dan 2 itu berdasarkan daripada taksiran jasa yang ditetapkan. Departemen Produksi 1 sekitar 60% dan Departemen Produksi 2 itu 40%. Maka kita kalikan 50.000 dikali 60% sama dengan 30.000. Nah, 50.000 dikali 40% sama dengan 20.000. Maka tiap anggaran BOP ini sudah dibagikan ke tiap produksi 1 dan 2. Begitupun dengan alokasi BOP Departemen B yang dianggarkan kan 40.000. Nah, kita bagikan ke tiap departemen produksi. Nah, tadi dasar taksiran jasanya per departemen itu 75% ke Departemen 1, 25% ke Departemen 2. Maka 40.000 ini dikalikan 75% sama dengan 30.000 ke Departemen Produksi 1, dan juga dikalikan 40.000 dikali 25%, didapatlah 10.000. Maka disinilah BOP alokasi setelah BOP setelah alokasi dari Departemen Pembantu ke Departemen Produksi, maka diperoleh total pengalokasian BOP di Departemen Produksi yaitu 120.000 dan 110.000. Ini berdasarkan jumlah dari BOP sebelum alokasi dan alokasi BOP Departemen A dan Departemen B. Nah, tadi di soal juga dikatakan hitung tarif BOP-nya per unit. Nah, kalau di Departemen Produksi 1 diminta berdasarkan jam mesin. Sedangkan kalau di Departemen Produksi 2 berdasarkan unit yang dihasilkan atau yang dianggarkan. Nah, di sini berdasarkan perhitungan yaitu 120.000 dibagi dengan 10.000 jam mesin, maka akan diperoleh Rp12 per jam. Nah, untuk Departemen Produksi 2 berdasarkan volumenya yaitu 110.000 dibagi 20.000 unit, maka akan didapat Rp55 per unitnya untuk tarif BOP per unit. Selanjutnya terkait dengan metode alokasi bertahap. Nah, untuk metode alokasi bertahap, contoh kasusnya sama. Cuma yang membedakan adalah terkait dengan berapa sih pengalokasian Departemen A ke Departemen Produksi, terus Departemen B ke Departemen Pembantu A dan Departemen Produksi 1 dan 2. Nah, kalau kalian lihat di sini, tadi kan diminta pertama kita alokasikan dulu Departemen B ke Departemen A. Artinya 40.000 ini kita bagikan dulu ke tiap-tiap departemen. Nah, seperti Departemen Pembantu A mengalokasikan, Departemen Pembantu B mengalokasikan ke Departemen Pembantu A sekitar 10%, Produksi 1 60% dan Produksi 2
25%. Maka kita kalikan 40.000 ini ke tiap pengalokasiannya. Maka akan didapat pengalokasian Departemen D 4.000, produksi 2 10.000, produksi 1 26.000. Selanjutnya di soal dia tadi minta mengalokasikan BOP dari Departemen Pembantu A ke Departemen Produksi 1 dan 2 dengan dasar pengalokasiannya itu 60% dan 40%. Maka kita kalikan tiap pembagian dari pengalokasiannya sekitar 60% dan 40%, maka 54.000. Ini kan kita tambah dulu Departemen Pembantu A ditambah dengan alokasi yang didapat dari Departemen Pembantu B dengan 54.000. Maka kita kalikan 60% dan 40%, maka akan didapat 22.400 dan 21.600. Maka BOP setelah alokasi dari tiap Departemen Pembantu A dan Pembantu B di produksi B didapat 118.400. Departemen Departemen Produksi 2 didapat 11.600. Nah, dasar perhitungan tarifnya sama, itu berdasarkan jam mesin. Untuk produksi 1 maka akan diperoleh 11,84 rupiah per jamnya. Sedangkan kalau produksi 2 berdasarkan volume yang dianggarkan yaitu 20.000 unit, maka akan diperoleh biaya per unitnya 5,58 rupiah per unit. Selanjutnya kita bahas terkait dengan metode alokasi kontinu atau aljabar. Nah, masih dengan case yang sama. Nah, kita lihat di sini untuk Departemen A akan membagi alokasi BOP yang dianggarkan ke tiap departemen yang ada. Misalnya ke Departemen Pembantu B 20%, Departemen Produksi 1 50%, Departemen Produksi 2 30%. Begitupun Departemen Pembantu B mengalokasikan anggaran yang dia dapat sekitar 10% ke Departemen Pembantu A, Departemen Produksi 1 60%, dan Departemen Produksi 2 40%. Nah, cara pengerjaan daripada metode alokasi kontinu ini adalah kita hitung dulu berapa total yang dianggarkan tiap departemen pembantu sampai dengan saldonya nanti menjadi 0. Nah, yang pertama kan BOP langsung dan tidak langsung yang dianggarkan sekitar 50.000 dan 40.000. Nah, tadi dikatakan di sini untuk Departemen Produksi A ke Departemen Produksi A itu nggak ada. Artinya Departemen Produksi Pembantu A ke Departemen Produksi A Departemen Pembantu A itu tidak ada, langsung ke Departemen Produksi B yaitu 20%. Begitupun nanti juga Departemen B ya, Pembantu B dia langsung mengalokasikan anggaran yang dia peroleh sekitar 80% ke Departemen Pembantu A. Maka di sini kita hitung, anggapkan 100% yang dianggarkan kali 50.000 kali 100% itu 50.000, terus 40.000 dikali dengan 10%, terus dianggarkan ke Departemen Produksi B 50.000 dikali 20%, maka yang diperoleh adalah 10.000 dari anggaran yang didapatkan atau dialokasikan dari Departemen Pembantu A. Maka kita hitung 50.000 dikurang 50.000 sama dengan 0. Nah, untuk Departemen B total yang ada atas BOP langsung dan tidak langsungnya 40.000 ditambah dengan 10.000 itu 50.000. Nah, di situ dikatakan tadi juga Departemen Pembantu B mengalokasikan sekitar 10% ke Departemen Pembantu A. Maka kita kalikan 50.000 dikali 10% yaitu 5.000 yang dianggarkan ke Departemen Pembantu A. Nah, sedangkan Departemen Pembantu B kan tidak ada, langsung dihapuskan 50.000 ini. Jadi kita hitung atas BOP langsung dan tidak langsungnya. Untuk Departemen Pembantu B 0, Departemen Pembantu A saldonya akan menjadi 5.000. Nah, selanjutnya kita alokasikan lagi BOP yang ada Departemen Pembantu A ke Departemen B.
Nah, Departemen A tadi kan tidak ada, kita kurangkan langsung 5.000, terus kita kalikan langsung lagi 5.000 dikali 20% yang dianggarkan ke Departemen Pembantu B, yaitu 1.000. Nah, begitu selanjutnya. Nanti sampai kepada pengalokasian itu menjadi 0 atau sudah tidak bisa diperhitungkan lagi. Nah, sampai dengan 2% ini, 2 ini yang dianggarkan jadi Rp2. Nah, kalau Rp2 dikalikan dengan 40% ke Departemen B itu sama dengan 0,4. Artinya kita anggap 0 saja, karena kalau mau dikalkulasikan ke depan atau dibulatkan jadi 1 juga nggak bisa. Jadi 0. Nah, udah sampai di sini. Maka nanti kita hitung berapa total yang didapatkan dari Departemen Pembantu A dan Departemen Pembantu B. Kemudian kita hitung berapa total alokasi yang diperoleh dari Departemen Pembantu A dan Departemen Pembantu B. Nah, kita hitung. Pertama ada 5.000 yang diterima, terus ada 100, terus ada 2. Sedangkan di Departemen Pembantu B memperoleh alokasi 10.000, terus tambah dengan 1.000, tambah dengan 2.000. Maka kalau kita hitung Departemen Pembantu A memperoleh pengalokasian dari Departemen B yaitu Rp5.102, sedangkan Departemen B memperoleh alokasi Rp11.020. Nah, kalau kita lihat di tabel ini tadi alokasi yang diperoleh Departemen Pembantu A dari alokasi Departemen Pembantu B, terus di sini juga diperoleh dari Departemen Pembantu B dari pengalokasian anggaran yang ada di Departemen Pembantu A. Nanti kita hitung jumlahnya 50.000 ditambah dengan kita kurangkan dengan total anggaran yang ada di sini. Ini dikurangkan ya, ini kurang ini. Itu pun juga dengan yang ada di tayangan produksi. Totalnya akan sama. Pengalokasian dari Departemen A ke Departemen Pembantu A itu sendiri yaitu sekitar Rp55.102. Begitupun juga Departemen Pembantu B mengalokasikan Departemen B ke Departemen Pembantu B sekitar sekian. Nah, selanjutnya barulah kita lagi ke tiap departemen. Nah, kan sudah didapat untuk tiap departemennya. Nah, bagaimana dengan Departemen Produksi 1 dan 2? Nah, kita kalikan nanti berapa yang diperoleh dari 50% dan 30% dan 50% dan 10%. Di sini sudah singkatnya sudah diperoleh perhitungannya dari sini ya, 55.000 dikali dengan 50% dan 30%. Nah, di bawah itu sudah dikalikan juga 50% dan 40%. Diperoleh plus 10% cuma sekian, tapi ini sudah kita perhitungkan. Maka total Departemen Produksi, simpan pembantu ya, produksi yang diperoleh adalah Rp113.061 dan Rp116.939. Nah, tarif DOP-nya dasar perhitungan per unitnya sama, maka akan diperoleh Rp11,30 per jamnya dan Rp5,85 per unitnya. Selanjutnya terkait dengan metode alokasi aljabar. Nah, dalam metode ini jumlah biaya tiap-tiap departemen pembantu dinyatakan dalam persamaan aljabar. Yang pertama kita buat persamaan misalnya Y dan Y. Kalau Y dan X. Kalau Y di sini terkait jumlah biaya departemen Y telah menerima alokasi biaya dari departemen Z. Terus kalau Z di sini terkait dengan jumlah biaya departemen Z telah menerima alokasi biaya departemen Z. Oke, maka kita hitung dasar pengalokasiannya. Yang pertama kan Departemen A. Departemen A itu mendapat alokasi dari Departemen B 100%. Maka total yang diperoleh dari anggaran ini 50.000 ditambah dengan 10% B. Dari kan ini Departemen B. Nah, begitu pun juga Departemen B. Dasar alokasi atau total anggaran yang diperoleh setelah alokasi dari Departemen A yaitu 40.000 ditambah dengan 20% A. Itu ya persamaannya, persamaan aljabarnya. Nah, kalau kita lihat langsung sini.
Nah, dari contoh di atas atau dari contoh sebelumnya dibahas nih, A akan memperoleh atau anggaran yang dihasilkan berdasarkan alokasi itu 50.000 ditambah dengan 10% dari B dianggarkan. Nah, begitupun dengan B akan mendapat 20% dari anggaran atau alokasian A. Jadi persamaannya 40.000 ditambah 20% atau 0,20 A. Nah, maka dari dua persamaan ini kita buat penyelesaian aljabar atau penyelesaian secara matematisnya. Yang pertama, kita lakukan substitusi ke satu persamaan ke persamaan lain. Kita bahas ke persamaan A dulu. Nah, 50.000 ditambah dengan 10% B atau 0,10 B. Nah, di sini kan sini adalah B, maka kita substitusi persamaan B tersebut. Maka akan diperoleh 40.000 tambah 0,20 A. Nah, selanjutnya kita lakukan atau menyamakan atau memindahkan satu persamaan ke persamaan yang lain yang sama nilainya. Artinya persamaan angka A ini, nilai A ini kita harus satukan dengan A yang ada di sebelah kanan. Tapi kalau kita lihat A yang lebih besar nilainya kan A yang sebelah kiri, maka A di sebelah kanan ini kita pindah ruaskan ke sebelah kiri, darinya positif menjadi minus. Jadi A dikeluarkan 0,02 A. A ini bernilai 1 ya, bernilai 1. Nah, yang sebelah kanan kita tambah nilai yang sudah bisa langsung ditambahkan, yaitu 50.000 ditambah dengan 4.000, yaitu totalnya 54.000. Nah, selanjutnya kita lakukan perhitungan untuk mencari nilai A tersebut. Nah, untuk mencarinya, A ini kan mendapat nilai 0,98 dari 1 kurang 0,02 A. Dan kalau 0,98 untuk mendapatkan nilainya, maka A ini, nilai A yang ada di balik A sebelah ini harus kita bagikan. Kalau misalnya dia per, maka kita kalikan ke sebelah kanan. Tapi kalau jadi mengikuti satu kesatuan dengan nilai A tersebut, maka perlu dibagikan. Jadi 54.000 dibagi 0,98 akan diperoleh 55.102 rupiah. Nah, selanjutnya kan kita sudah dapat nilai A tersebut, kita substitusi ke persamaan B. Maka B ini kan tadi 40.000 tambah 0,20 A. Nah, 0,20 A ini atau A ini sudah kita ganti dengan nilai yang sudah diperoleh dari persamaan awal yang telah diselesaikan, yaitu 55.102 rupiah. Nah, maka akan diperoleh 40.000 ditambah 0,20 dikali 55.102 rupiah tambah. Jadi selanjutnya kalau dikalikan 40.000 ditambah 11.020 rupiah, maka B yang diperoleh adalah 51.020 rupiah. Nah, selanjutnya kita hitunglah atau kita masukkan ke tabel pengalokasian seperti kita peroleh tadi. Nah, ini kan sudah dapat, maka kita alokasikan berdasarkan pada anggaran yang telah ditetapkan di awal, seperti ini ya. Departemen 1 50%, departemen 2 30%. Ini kan sudah diperoleh bisa yang ini 50% dan 40%. Maka singkatnya diperoleh dari 55.102 ini maka 55.102 ini diperoleh 27.000 sekian dan 11.000 sekian, sampai 1.020 sudah diperoleh dari persamaan kita bagikan sesuai dengan alokasinya. Itu pun dengan departemen B, alokasinya tadi kan sekitar 10% departemen A, misalnya ke departemen produksi 1 dan 2, maka BOP setelah alokasi sekitar 113.061 rupiah dan 116.938,6 rupiah. Kalau kita bulatkan menjadi 39, maka perhitungan tarif BOP-nya sesuai dengan biaya mesin dan jumlah volume yang dianggarkan akan diperoleh 11,30 rupiah per jam dan 55,85 rupiah per menitnya.
seperti itu. Baik, sekian penjelasan terkait dengan materi departementalisasi biaya overhead pabrik. Selanjutnya kita akan bahas materi lanjutan daripada departementalisasi biaya overhead pabrik berdasarkan pokok bahasan yang dibahas nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.